Bismillahirrahmanirrahim. Far'un akharun. Berikut ini merupakan cabang pembahasan yang lainnya. Wa tukrahu, dan dimakruhkan apa as-salatu, salat, alaman, bagi orang ittasofa, yang tersifati orang tersebut bi ahadi hadhil umuril ishrina, dengan salah satu dari 20 perkara berikut ini. Ahaduha, adapun yang pertama, yaitu haqibun bil muwahhadati ay bil ghaiti. Haqibun, orang yang menahan, bil muwahhadati, dengan menggunakan huruf ba yang bertitik satu. Haqibun ay bil ghaiti, yakni bagi orang yang menahan untuk buang air besar, menahan berak, yang dia sudah sangat mules banget, mulesnya kebangetan gitu loh. Ya, daripada pas sholat kemudian karacipit, kacapirit gitu kan, repot nanti. Jadi kira-kira daripada nahan mules banget, sudah sangat kenceng kerasanya, lebih baik buang air saja dulu. Tapi sholatnya sah tidak kalau orang itu menahan mules? Sah, asalkan tidak sampai keluar sesuatu, bahkan angin sekalipun, dari dua jalan kemaluannya, kemaluan depan dan belakang, dari kubul ataupun dubur, tidak keluar sesuatu walau angin sekalipun. Selama tidak membatalkan, maka sah sholatnya, hanya makruh saja. Sah sholatnya, tapi jadi nggak khusyuk kayaknya. Nggak bisa diem, egot gitu kan. Aduh. Wathaniha, dan adapun kelompok orang yang kedua, yaitu haqinun bin nuni. Haqinun ay bil bauli, yakni orang yang menahan kencing, sangat ingin kencing. Jadi orang saking ingin kencing tapi ditahan, maka sah sholatnya selama tidak ada sesuatu yang keluar yang membatalkan tadi, tapi hanya makruh, sah sholatnya. Yang ketiganya, dan adapun yang ketiga, yaitu haqimun bil mimi, dengan mim. Jadi paling pertama tadi haqib, yang kedua haqin, yang ketiga haqim, pakai qaf tapi bil mimi ay bil bauli wal ghaiti ma'an, yaitu orang yang menahan keinginan yang sangat untuk buang air besar dan buang air kecil, ingin kencing, ingin pula. Nah, double ini. Warabi'uha, dan yang keempatnya, adapun yang keempatnya itu safinun bin nuni, dengan nun, ay qaimun ala rijlin, yaitu orang yang berdiri di atas satu kaki, ala rijlin wahidin, maksudnya gitu. Orang yang berdiri pada satu kaki itu juga makruh, padahal punya dua kaki, tapi orang tersebut cenderung mengangkat salah satu kakinya. Faham tidak kira-kira? Walaupun tidak diangkat, nempel, tapi dia menumpukkan anggota tubuhnya ke salah satu kaki. Gini. Ya. Pada saat sholat bukan ajeg seperti ini, tapi nyenggeyeng. Ya. Nah ini seperti ini makruh ini. Harusnya kan berdiri tegap dengan menumpukan beratnya tubuh itu kedua kaki. Ini mau begini. Nah, bisa dilihat mungkin. Ini saya pakai celana. Ininya begini kakinya. Jadi yang satu bertumpuk. Nanti gantian gini. Nanti begitu lagi. Ya. Apalagi kalau ada tembok nyenggeyeng.
Orang lain sudah sampai sujud, dia molor. Nah, bertumpu pada salah satu kaki, padahal punya dua kaki, bertumpu pada salah satunya, kecuali sakit ya. Salah satu kakinya sakit, kecuali dia memaksakan berdiri, tidak apa-apa. Tapi kalau ini mas sama-sama sehat dua-duanya, seperti mana yang sakit mungkin kecugak, tahu kecugak, tertusuk duri. Nah itu kan mungkin kalau di telapaknya ditekan sakit, maka akan bertumpu pada salah satu kaki, itu tidak makruh karena ada illat syar'i, ada sebab yang menghilangkan kemakruhan itu. Wa khamisuha, dan adapun yang kelimanya yaitu sofidun biddali. Kalau awal tadi sofin, sekarang ini sofid, sofidun biddali dengan dal. Ay qarinun baina qadamaihi ma'an ka'annahuma fi qayyidin, yaitu orang yang menggandeng, mendempetkan antara dua telapak kakinya secara bersamaan, seakan-akan dua telapak kakinya ada dalam satu ikatan. Ini berdiri, pada saat berdiri, jadi si kakinya dibegitukan, didempetkan, kakinya itu dirapetin ketika berdiri itu. Nah ini makruh ya, makruh seperti ini. Atau apalagi disilangin begini disilangin lebih-lebih gitu kan, gini aja makruh, atau begini jadi kayak model gitu ya. Model apa? Model kaki keinjak, ditempelin begini, ini makruh, harus ada jarak. Qadra shibrin, jarak kaki kanan dengan kaki kiri itu seukuran kira-kira sejengkal, kira-kira qadra shibrin. Wasadisuha, dan yang keenamnya yaitu haziqun bizai, haziq wal qafi, dan dengan qaf, dengan zai dan qaf, haziqun ay bidaiqil khuffi, yaitu orang yang menekan dirinya dengan kasut, itu sandal atau sepatu yang sempit. Jadi pada saat sholat, barangkali pada saat sholat menggunakan khuffain. Saya punya khuffain dari kulit. Khuffain itu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit, setengah betis, lebih tinggi daripada mata kaki, jadi mata kaki tertutup. Nah kalau menggunakan yang seperti itu sangat sempit dipaksakan, itu juga makruh. Atau orang yang ketika bepergian dia kemudian menggunakan sepatunya itu sempit dan sholat dengan menggunakan sepatu. Kalau sholat menggunakan sepatu, harus sepatunya dalam keadaan suci. Makanya ini penting sekali, awas jangan asal-asalan saat demo pakai sepatu yang najis, apalagi enggak wudu-wudu acan, padahal di sekeliling tempat itu ada tempat bisa untuk melaksanakan wudu, air banyak untuk bisa melaksanakan wudu, tapi sok-sokan tayamum karena berjuang katanya demo, waktunya sholat nggak usah wudu, susah kesana kemarinya, menyusahkan diri dengan sengaja, meninggalkan kewajiban wudunya untuk syarat sah sholat, ya maka sholatnya tidak sah, jelas, karena dengan sengaja dia menyusahkan diri seperti itu, tidak mau wudu padahal bisa wudu. Kemudian sepatunya itu mengandung najis. Kalau sepatu ada najisnya, cara sholatnya dilepas dulu. Contoh sholat jenazah, tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tetap tidak sah kalau membawa najis. Pakai sepatu, di alasnya di bawahnya ada najis, dipakai sepatunya posisinya, tidak sah sholatnya. Kalau mau sah, lepaskan sepatunya baru diinjak,
itu namanya alas. Jadi tidak membawa, bukan hamlun najasah. Faham ya? Kita ini mau melaksanakan sholat ghaib, sholat ghaib atau sholat jenazah, karena memang yang wafat seorang ulama disolatkannya di lapangan, contoh saking banyak yang takziah yang mau melaksanakan sholat di lapangan, dilaksanakan sholat jenazahnya, orang pada pakai sendal kan. Nah pada saat melaksanakan sholat jenazah menggunakan sendal, kalau tidak yakin bersih dari najis, suci dari najis, maka keluarkan kaki kita dari sendal, baru diinjak sendalnya. Itu caranya dalam tatanan fikih. Tapi kalau masih dipakai sendalnya, ada najis nempel di sendal, kita namanya hamlun najasah, membawa najis, sama seperti itu. Tapi kalau diinjak, sama dengan ada najis kering di bawah sajadah, kita pakai sajadah di bawah, tapi di bawah, dibaliknya di bawahnya sajadah yang tebal, maka sah sholatnya, begitu. Tapi kalau di atas sajadah najisnya, ya tidak sah sholatnya, kecuali karpet yang besar di masjid, karpet panjang, ada tai cecak di salah satu bagian di atas sajadah karpet yang panjang, sedangkan sholat berjamaah berderet, yang penting tidak pada bagian yang mengenai tubuh kita ketika sholat, tidak pada bagian ketika kita menempelkan anggota tubuh pada saat sujud, tidak kena ya di luar anggota tubuh kita, begitu, maka itu tidak apa-apa, dima'fu yang seperti itu. Contoh ada najis tapi sebelah sini ketika sujud, kira-kira najisnya ada sebelah sini nih cecaknya, sedangkan ini karpet panjang di masjid, sulit untuk menghindari itu, maka dima'fu. Kondisi seperti itu karena bagian sholat yang dijadikan tempat sholat, ya tempat ketika sujud dan berdiri, ketika melakukan gerakan sholat, itu yang disebut makanus sholat atau mahallus sholat, tempatnya sholat. Tapi kalau sajadahnya cukup untuk kita sendiri satu orang, ada najisnya di atas sajadah, bagian sajadah, maka itu dianggap tidak dima'fu, artinya tidak sah, karena tidak thiqal, tidak berat, karena mampu dengan mudah untuk menghindarkan najis tersebut. Sajadah untuk satu orang gitu kan, nah itu beda dengan sajadah yang karpet yang tebal, yang panjang, yang luas, beda, pandangan fikih berbeda. Qala telah berkata siapa Asy-Syarqawi, Syekh Asy-Syarqawi, fassarahu ba'dhum, telah menafsirkan, sebagian ulama menafsirkan pada kata haziq, haziq pakai zai pakai qaf, haziq. Sebagian ulama ba'dhum bil mudafi'i lirrihi, ditafsirkan sebagai orang yang menahan angin, orang yang menahan keluarnya angin, menolak atau menahan kentut, haziq itu. Sebagian ulama menafsirkannya lafadz haziq sama dengan orang yang menahan kentut, tapi di kitab ini dimaknai sebagai orang yang menggunakan sepatu atau khuf yang sangat merecet, sempit ya, jadi nggak ngenakeun. Wa ammal ladzi bidhiqil khuffi fayuqalu lahu hafizun. Adapun kata sebagian ulama yang mentafsirkan lafadz haziq dengan menahan kentut, kata beliau, dan adapun orang yang membuat tidak nyaman dirinya bidhiqil khuffi, dengan sempitnya khuf, khuf itu yang tadi ya, seperti sepatu ataupun kaos kaki yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air, bahan yang tidak tembus air, bukan kaos kaki dari katun ataupun wol, bukan, bahannya tidak tembus air, entah bahannya baja,
barangkali pakai sepatu baja ataupun kulit, ya, tertutup rapih, pokoknya tertutup rapih seperti boot tentara tuh, boot tentara. Ada juga sepatu PDL polisi, ataupun seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit tebal yang biasa digunakan untuk di dalam rumah atau di dalam masjid. Itu banyak yang menggunakan itu, yang menutupi mata kaki tapi dan tidak tembus air. Ketika dicipratkan air itu tidak tembus, tidak meresap, tidak sampai ke dalam. Kita sedikit mencibuk air dengan tangan, dikucurin tuh nggak tembus. Nah itu khuffain, syarat bisa disebut khuffain yang bisa diusap itu seperti itu. Nanti ada pelajarannya. Jadi jangan pakai sepatu yang mudah menyerap air, tapi perilaku ketika dalam perjalanan, dalam safar menggunakan sepatu, wudhu nggak mau lepas sepatu, sepatunya cuma diusap doang, tapi sepatunya sepatu yang menyerap air, yang tidak sah, harus dibuka tetap. Kategori khufnya itu yang tidak perlu dilepas ketika dalam proses perjalanan yang mubah, dan pada saat wudhu tidak dilepas, hanya diusap atasnya saja. Itu syarat khufnya tidak boleh menembus atau tidak boleh ditembus air, menyerap air, dan harus menutup mata kaki. Adapun orang yang membuat dirinya tidak nyaman dengan khuf yang sempit, fayuqalu lahu hafizun, maka sebagian ulama menyebutnya dengan kata hafizun, pakai zai, pakai fa, bukan pakai dha. Kalau pakai dha, hafizun, orang yang menjaga. Hafizun, orang yang raksa, menjaga hafalan, menjaga apa gitu, menjaga majelis. Wa kullun sahihun, dan masing-masing penjelasan itu sahih, semuanya bisa diterima. Wasabi'uha, dan yang ketujuhnya jai'un, orang yang sangat lapar. Jadi bukan cuma lapar meesan, bukan cuma lapar sedengan, tapi memang lapar benar-benar lapar. Nebikeun ka salatri cek Sunda mah nya, cirina salatri itu kuat nepi ka peudih, nepi ka nyeri tah, kadang nepi ka pusing. Ya, idza hadarat ta'ama wasyaraba au qarba huduruhuma, jika telah dihidangkan makanan dan minuman, itu pun ya lapar, sangat lapar, dan jika sudah dihidangkan makanan dan minuman dekat orang tersebut, atau telah dekat perhidangan dari makanan dan minuman tersebut, sedangkan orang ini sedang lapar banget, maka kalau tetap sholat tetap sah sholatnya, tapi makruh. Makanya saat saum dianjurkan menyegerakan dulu berbuka, ya, membatalkan dengan makanan-makanan yang sekiranya ringan, ya, kira-kira bisa menghilangkan dulu rasa dahaga dan laparnya tanpa berlebihan, karena kan belum sholat. Jadi kalau berlebihan nanti sholatnya males. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan makruh hukumnya di saat wayahnya berbuka puasa, tapi orang itu tidak berbuka dulu, langsung sholat dulu. Kata sebagian ulama ada yang memakruhkan, karena ini diantaranya keterangannya. Apalagi puasa seharian gitu, nggak makan nggak minum, apalagi yang bekerja di pabrik pula. Wa thaminuha, dan yang kedelapannya adalah atsyanun, orang yang sangat haus. Orang yang sangat haus sedangkan sudah akan dihidangkan minuman, dia tidak minum dulu. Minumlah dulu sebelum sholat. Batal enggak wudunya kalau makan dan minum? Ya enggak batal. Wudu itu tidak menjadi batal karena makan dan minum. Namun ada
para ulama menjelaskan kalau makan daging unta maka dianjurkan untuk wudu lagi. Jadi makan dan minum itu tidak membatalkan wudu. Tapi pada saat kita selesai makan dan minum mau sholat, dianjurkan berkumur dan juga bersiwak. Jangan sampai ada sisa makanan dalam sholat. Ingat, karena mahal makanannya, sayang daripada dibuang. Mendingan lumayan gocap, batal nantinya. Sholatnya bukan wudunya yang batal ketika di dalam sholat memakan cenghil. Apa itu cenghil? Sisa makanan yang nempel di mulut, yang ada di mulut, yang ada di gigi. Batal sholatnya ketika di dalam sholat memakan sisa makanan. Tapi wudunya tidak batal, wudunya tetap tidak batal. Watasi'uha hafizun bil fa'i wazzayi ay birrihi. Yang kesembilannya orang yang mendorong balik, yakni kepada angin, orang yang menahan kentut, intinya gitu, sama saja. Dari tadi ada beberapa lafaz yang maknanya hampir serupa, tapi kalau diperinci sebetulnya ada beberapa hal yang berbeda. Kalau ini mendorong balik angin gitu. Bagaimana caranya ketika sudah ada di ujung tanduk, seolah-olah digini-gini perutnya, ya, digerak-gerakin seolah-olah supaya naik lagi ke atas, sampai terdengar suara dengan sengaja, kerbuk, atau dengan sengaja padahal angin itu sudah ada di ujung tanduk tuh, sudah hampir keluar. Dia tahan dulu, dia sengaja perutnya digerak-gerakan supaya anginnya naik. Angin naik, akhirnya mendorong angin yang ada di dada. Terdorong angin yang ada di dada sampai aduh. Mungkin tadi tidak kentut, tidak batal, tapi jika sengaja supaya dia mengucapkan itu jadi lafaz, jadi huruf, ya kan? Maka bisa membatalkan ketika dengan sengaja kita tidak menahan sendawa yang mengeluarkan huruf, yang membentuk suara huruf. Contoh seperti itu ketika sholat, itu bisa saja membatalkan dengan sengaja, tidak berupaya menahan. Padahal sendawa tidak perlu pakai enggak perlu pakai itu. Sendawa biasa mungkin tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja sampai mengeluarkan huruf, sendawanya direka-reka gitu loh istilahnya. Seperti orang bersin, ketika tidak kuat menahan bersin, dia bersin, maka dia tidak mengapa, tidak batal. Tapi ketika bersin kemudian direka-reka, hacis, batal. Begitu ya. Orang gatal tenggorokannya, dia berupaya menahan supaya tidak batuk. Dia gerak-gerakan jakunnya seolah-olah. Tapi ketika sangat tidak bisa tertahan karena masuk ke rongga pernapasan, ada lendir masuk ke rongga pernapasan atau bulu dari bagian dalam masuk ke rongga pernapasan, spontan dia akan batuk. Maka spontan seperti itu tidak membatalkan. Tapi kalau disengaja lagi ditambahin lagi gitu, batal sholatnya tuh ya. Ada nyamuk nempel, kalau ketangkap gini ya, walaupun ada sedikit darah itu dima'fu karena tidak ngocor darahnya, tidak sampai kalau diteteskan di bidang kaca kan sangat licin, kacanya berdiri, ditetesin, kalau darah itu langsung segera dengan cepat turun ke bawah, itu dikategorikan darah yang banyak. Tapi kalau ditetesin, ditempelin di kaca, diem lama gitu, turunnya tuh lama, itu masuk kategori darah sedikit. Apalagi nggak turun-turun itu darah sedikit, tidak membatalkan
sholat. Tapi kalaupun nyamuknya nggak ada darahnya, tapi dikeplak sama kita, begitu, apalagi pakai begitu, kayak dok batal pisan dok, ya, nggak pakai juga, gitu. Memukul itu satu kali, ada yang tidak dimakfu, ada yang dimakfu. Yang dimakfu ada yang membahayakan kita, ada ular, ada kalajengking, ada kalabang. Gak cuma sekali, mukulnya berkali-kali. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi bisa jadi batal juga ketika pada saat memukul, dipukul, padahal itunya sudah kelenger, sudah mati. Kemudian karena kitanya saking takut, bukan takut ya, saking kesel gitu, kenapa datang mendekat kok gitu, ayo terus-terusan, padahal sudah mati sampai gepeng gitu. Nah itu berlebihan, itu bisa membatalkan sholatnya. Sudah yakin mati dengan satu pukulan atau dua pukulan, ayo terus bok sampai jadi emping ente orai. Jadi batasannya, ada batasan. Ada yang nanya nih dalam hatinya, bagaimana Bib saya lihat ada orang ketika sholat ada anak kecil lewat digitukan. Ada yang pertanyaan ini, ada yang tanya karena kejadian di masjidnya. Ketika ada anak kecil lewat, ada orang sholat begini, kayak portal gitu. Nah, ini tidak membatalkan, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa seperti ini. Kecuali jika ada anak kecil lewat kemudian ditakol, teke, citak gitu, nah batal orang nak, kitanya batal. Itu anak kecil lewat kalau cuma dihalangin begitu, kita nggak apa-apa, nggak batal begini. Tapi kalau anak kecil lewat itu poles, gitu kan, nangis anak kecilnya, aduh, cendol. Jadi memukul ada yang diperbolehkan pada saat sholat ketika menghadapi bahaya. Bahkan sholat lisyiddatil khauf itu kan sambil perang gitu. Makmum cuma 1 rakaat doang sholatnya, imam aja yang 2 rakaat, makmum gantian. Tapi nanti pas salamnya bareng sama imam. Wa ashiruha, dan yang ke-10-nya yaitu man hadarahu ta'amun tatuqu nafsuhu ilaihi, orang yang telah dihidangkan baginya suatu makanan, wa illam yakun ja'ian, yang sesungguhnya tatuqu nafsuhu ilaihi, ia punya hasrat, punya keinginan untuk memakan hidangan tersebut. Wa illam yakun ja'ian, walaupun ia tidak sedang lapar, tapi ada kecenderungan melihat makanan yang dihidangkan itu pengen sekali memakannya padahal tidak lapar. Nah orang seperti ini juga makruh sebelum dia menyantap terlebih dahulu. Wa kal huduri qurbu hudurihi, dan sama juga seperti kehadiran makanan, yaitu dekatnya waktu ketika akan dihidangkan. Jadi kalau tadi hidangan sudah ada, tapi kalau ini pas akan dihidangkan begitu. Ayo ini apa, angkut-angkutin makanan sini, belum ada makanannya, cuma mau diangkutin gitulah. Udah sholat dulu. Pikirannya udah ngampleng nih makanan. Apa memang makanannya sebenarnya? Itu udah dibikinin kebuli spesial pokoknya malah. Ayo, tapi kita sholat dulu, spesial, ada kebuli spesial. Aduh, itu. Kalau memang tidak akan kehabisan waktu sholat, makanlah dulu. Sekiranya tidak akan kehabisan waktu sholat, tidak sampai mengakhirkan waktu sholat, tidak sampai mengakhirkan waktu sholat. Kalau waktu sholat masih luas. Apa Rasulullah pernah menunda pelaksanaan sholat dari awal waktu? Pernah. Lihat di dalam Sahih Muslim. Rasul diceritakan oleh para sahabat, ada sahabat yang bilang gini,
ketika memasuki waktu zuhur, aku berdiri hendak melantunkan azan, maka dicegah oleh Rasul. Beliau berkata, tahanlah dulu hingga udara agak sejuk, agak dingin. Maka kami menunggu pada saat itu. Ada yang sholat, ada yang sholat sunnah, maksudnya ada yang wiridan, duduk-duduk. Lalu kemudian aku berdiri untuk melantunkan adzan lagi. Rasul menahanku, tunggulah sejenak hingga udara agak dingin. Maka kami menunggu lagi. Beberapa saat kemudian, setelah cukup waktunya dirasa, aku berdiri lagi yang ketiga kali, kata sahabat tersebut, mau melantunkan adzan. Rasul juga masih menahanku, tunggu sejenak lagi sehingga udara agak sejuk, agak dingin. Maka kami menunggu lagi hingga yang keempat kalinya barulah sahabat tersebut berdiri melantunkan adzan, hingga kami melakukan sholat jamaah zuhur di bawah bayang-bayang bukit. Artinya kan sudah cukup agak lama sampai bukit itu membentuk bayang-bayang dari halangan sinar matahari, dari paparan sinar matahari tersebut. Sholatlah dilaksanakan sholat zuhur. Artinya sudah cukup waktu. Kalau sekarang mungkin kalau zuhur jam 12 kurang seperempat, dilaksanakan zuhurnya jam setengah 2-an, jam 13.30. Jadi nunggu mungkin sejam setengah atau 2 jam begitu, hingga tidak sampai mengakhirkan waktu sholat. Karena waktu sholat terbagi menjadi 3 fase. Satu awalul waktu, yang kedua wastul waktu, pertengahan waktu, yang ketiga akhirul waktu. Yang penting tidak sampai mengakhirkan waktu dan diupayakan untuk tetap menjaga sholat jamaah. Waqat tawqani lit-ta'ami tawqanu lil jima'i ma'a huduri halilatihi. Dan sama kedudukannya seperti halnya orang yang berhasrat untuk makanan, itu juga disamakan. Apa yang disamakan? Yakni bagi orang yang berhasrat untuk bersetubuh dengan pasangannya disertai hadir halilahnya. Halilah itu istri atau budak perempuannya, artinya pasangan yang sah. Ada pasangan yang sahnya. Makanya ada sebuah hikayat sahabat Umar ketika buka puasa, justru buka puasanya itu dengan cara bersetubuh dengan istrinya, tapi dimungkinkan membatalkan dulu dengan sedikit minum. Jadi mungkin minum dulu kemudian bersetubuh dengan istri. Pada saat sudah memasuki waktu maghrib, buka puasanya kikuk-kikuk ternyata. Itu ada keterangan itu. Barulah dari situ beliau mandi segera dan melaksanakan sholat jamaah di masjid. Sayyidina Umar, sahabat Umar, kemudian ketika ditanya, karena beliau sempat mungkin memberikan pandangan tentang hal itu ketika berdiskusi ilmiah mungkin dengan teman-temannya, dia mungkin menjelaskan hal tersebut. Ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Enggak berarti ngajak orang lain supaya nonton, enggak ya. Mungkin sempat berbincang tentang sebuah hukum, maka beliau menjelaskan itu. Kata beliau, karena aku pada saat itu merasa lebih khusyuk, merasa lebih tenang ketika aku sudah menyalurkan syahwatku kepada istriku. Makanya sahabat Umar ketika punya istri, pada saat waktu-waktu tertentu bawel istrinya, sahabat Umar diam. Jadi diamnya suami kepada istri yang bawel bukan karena takut. Ditanya oleh sahabat karena kebetulan disaksikan oleh para sahabat yang lain. Beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, mungkin ada sahabat, mungkin juga ada tabi'in pada saat itu. Ada tabi'in, kalau nggak salah tabi'in, mau ngadu kepada sahabat Umar, datang ke sahabat Umar mau ngadu tentang perilaku istrinya. Istrinya bawel, kadang kurang sigap, mungkin itu kecewa lah sang suami, mau minta saran kepada sahabat Umar. Tapi
pada saat mau ketemu dengan sahabat Umar, baru di depan rumah sahabat Umar ngedenger istri sahabat Umar ngomel sama sahabat Umar, dan terlihat karena pintu terbuka, terlihat sahabat Umar diam dan tidak mendengar sahabat Umar ngoceh juga, enggak, lebih memilih diam. Pada saat kemudian diterima sang tamu tersebut, jadi mungkin baru diketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka oleh sahabat Umar, disaksikan oleh tabiin tadi istrinya sahabat Umar sedang ngomel sama sahabat Umar, dan terlihat sang Amirul Mukminin diam saja, santuy saja. Kemudian ditanya oleh sahabat Umar, ada apa Tuan datang kemari? Enggak, wahai Amirul Mukminin, saya mau pulang saja. Lah kok katanya mau ke saya, mau ada perlu ya? Saya tanya perlunya apa? Mau pulang. Ini gimana sih maksud? Saya kemari tuh mau mengadu perihal istri saya yang kurang baik perangainya, suka ngoceh, suka ngomel, pusing saya. Tapi saya ngadu ke sini malah saya saksikan Anda sendiri diomelin sama istri, tapi Anda diam saja, katanya begitu. Ya berarti saya salah tempat gitu. Akhirnya sahabat Umar menjawab, aku bukan berarti tak mampu untuk melawan istriku, tapi aku lebih baik memaafkannya dan membiarkannya karena aku tahu dia sudah susah payah seharian penuh mengurus anak-anakku. Dia adalah ibu dari anak-anakku yang jika aku harus mengganti tugasnya untuk menyusui anakku, aku tak sanggup membelikan susu setiap hari untuk anakku dibandingkan tapi dengan kualitas yang sama dengan ASI dari ibunya, dari istriku, aku juga tak sanggup, kata Sayyidina Umar, karena kondisinya juga fakir ya, walaupun Amirul Mukminin tapi sederhana, kondisinya kekurangan. Maka aku memaafkannya, maka aku merasa bahwa itu keluar unek-unek istriku dari kesibukan, capeknya, susah payahnya, beratnya mengurus rumah tangga. Jadi bijaksana. Jadi kalau kita lihat, kalau ada suami-suami yang diam pada saat istrinya ngoceh, bukan berarti suami itu nggak mampu ya untuk mendidik sang istri, akan tetapi mungkin sang suami lebih bijaksana dan mudah memaafkan. Tapi ketahuilah, banyak orang diangkat menjadi wali, seorang laki-laki diangkat menjadi wali, ada beberapa hikayat, ternyata diangkat jadi wali karena sabar menghadapi istri yang bawel, istri yang kurang ramah, yang kurang adab kepada suami. Jadi seorang laki-laki punya adik laki-laki, ada saudara kandung lah ya, kakaknya sudah menikah, adiknya juga sudah, tapi di beda kota tinggalnya, beda daerah, bukan kota sih, kampung, perkampungan zaman dulu. Ketika adiknya suatu hari silaturahim ke kakaknya, pada saat dia mau ketemu kakaknya, datang ke rumah, padahal ada istrinya si kakak tapi tidak mau nemui, tapi ngomong biasa, menjawab assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Siapa? Saya kak, adik iparmu gitu. Oh ya udah, tunggu di luar. Ya memang kalau tidak ada suami, walaupun adik ipar ya selayaknya tidak ditempatkan di dalam, suruh tunggu. Kakak, abang kemana? Gitu. Kau tahu? Hutan kali, nyari itu tuh, ambil ngoceh. Padahal ini tamu, adik iparnya kan bertamu. Nyari kayu bakar, ini susah bener nyari kayu bakar. Kita lagi butuh kayu bakar tuh, sambil ngoceh, nggak ada malu gitu loh. Dan sudah beberapa kali silaturahim ke situ, kondisinya
si istrinya kakak atau kakak ipar itu ternyata tidak ramah, tidak baik juga ke suaminya, tidak baik ke kakaknya, ke kakak kandungnya itu tidak baik. Jadi ketika datang sang kakak, melihat sang kakak tersebut ditemani oleh harimau, yang harimau itulah yang memikulkan atau membawakan kayu bakar. Jadi kayu bakar dipikul kanan kiri, diikat, itu disimpan, digantungin di punggungnya harimau, kayak keledai aja gitu. Tapi ini harimau, itu bukan keledai, harimau. Datang, diangkat, diangkut, disimpan harimaunya, andeprok atau pergi lagi ke hutan lagi. Sampai takjub si adiknya, kok bisa seperti ini? Sang kakak ya juga tidak ngeh bahwa ini adalah hasil kesabarannya. Sang kakak cuma menjawab, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku, aku tidak punya kemampuan apapun untuk menundukkan hewan buas seperti itu, ini mah Allah saja yang menolongku, katanya. Biasa. Jadi ketika masih istri yang pertama yang bawel itu sudah capek si kakak, kemudian pada saat ada tamu adiknya sendiri tidak disuguhi, yang nyuguhi akhirnya si kakak, sebentar ya dek ya, abang masak air dulu. Enggak dimasakin sama istrinya. Kemudian ada mungkin buah-buahan disediakan oleh sang kakak justru. Suatu saat sudah, ini beberapa kali nih silaturahim seperti itu kelakuannya. Tahu bahwa kakak iparnya itu buruk perangai terhadap suaminya pun ngoceh, ya ngomel-ngomel biasa. Ambilin anu dong, udah repot dah sang suami. Suatu ketika lama, setahun kemudian sang adik datang lagi, atau mungkin 2 tahun kemudian, beberapa tahun kemudian sang adik datang lagi bersilaturahim. Tapi pas dia bersilaturahim awal datang, yang membuka pintu bukan kakaknya tapi seorang wanita yang bukan wanita yang sebelumnya, wanita yang lain. Waalaikumsalam, tapi hanya membuka saja, berbicara dari dalam. Oh iya adik ya, katanya gitu. Iya. Mbak siapa? Saya istri kakakmu yang baru, katanya begitu. Silakan tunggu karena abang masih di luar, saya tidak berkenan untuk memasukkan pria ke dalam rumah. Berkenankah untuk menunggu di luar atau mungkin lain waktu datang lagi? Jadi akhirnya sudah saya di luar, tapi dengan enak kan penerimaannya, dengan enak. Tapi kemudian dibuatkan minuman, disuguhkan di luar, diberikan, disuguhkan di luar, silahkan minum gitu. Kemudian beliau masuk lagi ke dalam rumah, tunggu kakak ya, katanya. Mohon maaf saya tidak menemani, katanya, sampai abang datang. Abangnya datang kemudian, tapi apa yang terjadi? Abangnya itu memikul kayu bakar dengan sendirinya, kanan kiri dipikul, pakai bambu, pakai kayu gitu, dipikul. Sampai mungkin ada bekas lecet-lecet luka di pundaknya. Kelihatan capek banget, guprak disimpan tuh kayu bakar, ikatan-ikatan kayu bakar. Ngobrol lah akhirnya, adik, ngobrol. Kak, kalau kakak ipar yang dulu kemana? Kok ini yang sekarang beda? Oh iya, ini beda lagi dek, kakak ipar yang pertama meninggal. Mohon maaf aku tidak memberitahu kamu kalau aku menikah lagi. Nah ini istri abang, neng gitu, keluar. Ya datang, kemudian cium tangan biasa, menyiapkan handuk, kalau sekarang dengan kain untuk menyeka keringat, ada air hangat, disediakan air, kemudian sudah disiapkan makanan, disiapkan, ayo ini buat makan silahkan. Baiklah istri yang kedua. Tapi konsekuensinya dia tidak dibantu lagi oleh macan, oleh harimau, harus mikul kayu bakar sendiri. Kalau yang tadi sabar, tawakal sama Allah, nggak ngegerutu, nggak ngersula. Kalau kita punya istri bawel, doanya ya Allah minta istri lagi gitu, kita beda doanya. Kalau yang tadi tidak. Ini hikayat ada ya, dicatat, itu tercatat dalam kitab-kitab hikayat. Sampai-sampai lelaki tersebut diangkat derajatnya sampai derajat kewalian karena kesabaran memiliki pasangan. Begitu pula
Kalau wanita yang punya pasangan tidak baik, contoh seperti Sayyidah Asiyah istri Fir'aun, sabar, iman, takwa Sayyidah Asiyah, walaupun dilarang oleh Fir'aun tetap dia sholat, waktunya sholat. Tapi memang bukan sholat yang waktunya ditetapkan untuk umat Nabi Muhammad, karena kan ini umat terdahulu ya, waktu sholatnya berbeda dengan kita. Tapi para nabi terdahulu juga diperintahkan sholat, cuma memiliki waktu-waktu tertentu bagi setiap rasul, bagi setiap nabi. Allah tetapkan waktunya sholat. Dan mereka juga diperintahkan untuk membimbing umat supaya mau sholat, mengajak umat untuk mau sholat, melaksanakan zakat. Sejak zaman dulu sudah ada. Nabi-nabi terdahulu juga ada yang diperintahkan seperti itu. Semuanya diperintahkan sholat.